الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a lana syara'i'a linakuna fi kulli taqallubatina ala ahsani hal. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi la yarda ma khalafa syara'i'aha minal af'al. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul hadi sholih fi jami'il ahwal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wal al. Ikhwani al-kiram rahimakumullah. Amma ba'd. Wa qala azza min qail wa wasaqu qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Ikhwani al-kiram rahimatullah. Ini tadi oleh Pak Thoyib selaku ketua takmir ini memberikan saya bukan kultum tapi ceramah. Kalau kemarin kok kultum rupanya. Jadi rupanya mungkin beliaunya itu, wah ini Pak Sarojo ini bisa nanti menerangkan secara detail gitu. Makanya saya diistilahkan ceramah. Tapi ya jangan panjang-panjang ya. Paling tidak ya 20 menit ya. Soalnya kemarin kultum, sekarang ceramah. Beliau begitu. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Tadi anak saya di rumah itu, Pak, bilang begini, Pak, nanti titelnya apa? Maudhu'nya. Sakarmu. Kalau saya melihat jadwal ini Mas Huda, saya ini dikasih ceramah hari ini meninjau amalan ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Saya bilang normatif, gampang itu. Apa misalnya? Seputar Ramadan, faedahnya amalan puasa, faedahnya qiyamul lail, normatif, gampang itu. Gampang ini. Terus apa? Sing roto gak gampang. Itu begini. Titelnya malam ini. Ini dadaan ini soalnya. Dadaan hadirin. Apa titelnya? Tidak selamanya apa yang tidak dicontohkan oleh Rasul itu haram. Ya tak? Ini memang ya agak rumit sedikit. Jadi membutuhkan ilmu, membutuhkan kajian. Ikhwani al-kiram rahmatullah. Pertama, kaidahnya, kita itu memang harus mengikuti kaidah segala sesuatu itu. Kaidahnya ialah al-aslu fil ibadah at-tawakkuf. Asal daripada ibadah itu adalah at-tawakkuf. Menunggu petunjuk atau sesuai yang ditentukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu asal ibadah. Atau di dalam keterangan yang lain, di dalam hadis yang lain, kaidahnya ialah al aslu fil ibadah al butlan. Ini kaidah fikih, kaidah usuliyah. Tiap-tiap ibadah itu asalnya adalah al butlan, batil. Tidak benar. Malam yakun dalilun alal amr. Sampai ada dalil yang memerintahkan. Nah, ini mangan rada angel ini. Wah, ini beliaunya ini madu-madu. Soalnya dokter, spesialis, konsultan. Masya Allah ini. Dr. Nasir. Ini sebenarnya mawon. Gini rada angel nggih, kula nek mantin
ceramah ditakeni mawon. Masyaallah muslimin rahmatullah. Jadi begini, di dalam ranah ibadah itu ada yang dinamakan sunnah qauliyah, ada yang dinamakan sunnah fi'aliyah, ada yang dinamakan sunnah takririyah. Apa itu? Sunnah qauliyah ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu qauliyah. Kemudian sunnah fi'aliyah itu adalah sunnah yang dicontohkan dengan aplikasi implementasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu fi'liyah. Kemudian takririyah. Takririyah itu adalah diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dikatakan persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu takririyah. Makanya tadi judulnya tidak selamanya apa yang dicontohkan Nabi itu haram. Memang benar. Contoh sekarang ya. Ada sahabat itu yang setiap sholat rakaat 1 sampai rakaat ke-4 niku sing diwaca kulhu tok. Kulhu. Loh, lah pede kok lha. Adek gampang. Mbo ya apa ya? Setelah salam apa namanya itu? Ditanya oleh Rasul. Kamu kok baca kulhu terus? Iya Rasul, saya suka sama kulhu itu. Loh karena apa? Kulhu itu sepertiga daripada Al-Quran. Masya Allah. Oh gitu ya. Kalau gitu, ya teruskan lanjutkan. Loh, padahal Nabi tidak berikan contoh. Itu adalah takririyah. Itu. Atau persetujuan atau agreement dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul kiram rahimatullah. Itu takririyah. Contoh lagi. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ta'ala. Itu beliau itu ketika sebelum azan zuhur beliau melantunkan azan awal. Gunanya apa? Memberitahu orang-orang yang jauh jaraknya dari masjid bahwa sebentar lagi ibadah Jumat akan dimulai. Ini tidak dicontohkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok dibenarkan? Karena Nabi mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Ikutilah perbuatanku dan perbuatan khulafa'ir rasyidin al-mahdi min ba'di. Sahabat-sahabatku 4 imam mujtahidin khulafa'ir rasyidin amirul mukminin Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Itu harus diikuti. Nah ini tadi itu Sayyidina Utsman ya, ada 2 kali. Boleh itu hadir. Di Mekah dan Madinah. Nah ini poros dari kata sendiri. Ada 2 kali. Tapi tidak ada qobliyah Jumat. Ini awake dhewe lah boten. Enten azan 2 kali ditambah qobliyah Jumat. Itu laisa bisunnah. Laisa bil hujjah. Tidak ada contoh. Yang ada contoh al-hujjah adalah azan 2 kali. Niku. Makanya tidak selamanya yang tidak dicontohkan oleh Rasul itu haram. Niku. Terus ngeten. Wah, kalau begitu selamatkan orang mati. Telung dino, petang dino, 40 dino, 100 dino, 1000 dino, 2000 bener tadi. Lho kok iso 2000 kan? Lah sampean 1000 iso apa sing ngongkon? Aku nggih 2000. Itu jadi permasalahan di situ. Di situ letak titik persoalannya. Memang tidak ada. Makanya Nabi mengatakan man akhdasa
fi amrina hadza laisa minhu fa huwa raddun. Rawahu Muslim. Rawahu Bukhari. Bukan Muslim. Sapa wonge sing membuat perkara baru di dalam urusan kami agama, sedangkan tidak ada contoh dari kami Rasul, maka fawa raddun, ditolak dia. Bisa dibantah nih, tidak bisa di-excuse, di-accuse, di-stricture, tidak bisa, harus diterima. Ngoten. Jadi ini, nggih. Tadi ibadah semua itu harus mengikuti contoh Rasul. Makanya ada ungkapan begini, apa namanya itu, laukana khairon lasabakuna alaih. Itu ungkapan, bukan hadis, tapi ungkapan besar cara Arab ini. Laukana khairon lasabakuna alaih. Ini kira ceru didi ini kula aturi sing sabar mawon nggih. Tambahan ilmu nih. Niki neten kuliah pelajaran S2 nih. Ikhwanul kiram rahimakumullah. Itulah maka nek seandainya perkara iku selamatan iku apik, selamatan mati. Iku Nabi ambek para sahabat, para tabi'in, para imam al-mujtahidin. Itu memberikan contoh, melakukan. Tapi beliau enggak. Maka enggak boleh. Fawa raddun, ditolak lagi. Ayo, alasan apa? Itu. Tetapi tidak selamanya yang tidak dicontohkan Rasul itu salah. Nah, sebagaimana yang saya sebutkan di depan. Ulhu dibaca balik. Kanjeng Nabi menang, malah mantu-mantu. Boleh. Ikhwanil kiram rahimatullah. Ini masuk wilayah al-qawaid al-usuliyah. Betul. Al-qawaid sama al-aqaid itu beda. Nah, ini harus jeru mana ini? Karena al-aqaid itu. Kalau sudah al-aqaid al-usuliyah, itu ada yang namanya Khawarij. Itu ada yang namanya Syiah. La'natullah alaih. Wis nekat tahu. Syiah itu tambahi. La'natullah alaih. Wallahi. Memang iya. Kemudian Jahmiyah, Qadariyah, Murji'ah. Itu wilayahnya al-aqaid al-usuliyah. Pun ini ingin diterangkan setihna boten mari ini. Kalau sudah masalah akidah usuliyah, jeru nih. Masyaallah muslimin rahimatullah. Kembali kepada tema, maka jangan divonis apa yang tidak dicontohkan Rasul itu terus haram. Tapi jangan dibalik. Nah, kalau begitu tidak dicontohkan Rasul, selamatan oleh. Loh itu boleh itu. Gak lengkap dalilnya. Gak lengkap. Maka dalil satu dengan dalil yang lain itu adalah irtibat fil makna. Iya. Dalam kaidah tafsir dinamakan irtibat fil makna. Keterkaitan makna antara dalil satu dengan dalil lain. Matan satu dengan matan yang lain. Iya. Kalimat satu dengan kalimat yang lain. Irtibat fil makna. Ikhwanakum rahimatullah. Bahwa sesungguhnya kalau kita itu berjalan di atas dalil, berjalan di atas basiroh itu maksudnya tuh mata hati, firasat, itu namanya basiroh. Orang pinter, ustadz, para kiai, para ulama tidak mesti mempunyai basiroh. Tidak mesti. Masya Allah. Iya. Tapi kalau orang punya basiroh, pasti dia ulama. Oh, dan sangat dibalik. Pasti dia kiai. Itu makomnya basiroh luar biasa. Masyaallah muslimin rahmatullah. Jadi itulah kalau kita
beramal ini sesuai dengan dalil, sesuai dengan hujjah, sesuai dengan argumen, sesuai dengan reason. Ini campur-campur bahasa, ya bahasa Arab, ya bahasa Inggris, itu gak karuan. Maka kita akan mendapatkan petunjuk, maka kita akan berjalan di atas nur. Itu monggo kita ibadah di atas dalil. Makanya orang yang ibadah di atas dalil itu dinamakan al-manhaj al-ilmiyah, manhaj ilmu. Iku ono mana? Oh, posisi mantinmu. Pun benar perlu kalau terangkan. Mutawa nih urusan ini. Sing penting niku bahwa kita itu beribadah harus di atas dalil, di atas keterangan. Siapa yang masyoi? Yang masyoi kita adalah Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu masyoi, pembuat syariat. Selain itu dinamakan ghairu masyru'iyyah, tidak disyariatkan. Kesimpulannya, ini ghairu masyru'iyyah, jangan diikuti. Loh, ngoten terusan. Jangan diikuti. Ramadan, mari kita berbuat di atas dalil. Iya, gak usah nama itu sama Godin, gak usah, itu udah di atas dalil itu. Iya, poso engkau mari subuh kau disikatan. Dan ini abu nih. Iya, sikatan saat turun subuh. Iya memang sikatan saat turun subuh. Tiga turu, 2 jam. Ngamuk apa-apa. Tidak apa-apa. Iya. Silakan siang gosok gigi tidak apa-apa. Enggak ditelan kok. Iya. Lawan syukuran umati. Iya. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, ya, la amartukum bisyiwak kuliyum. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, katanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku perintahkan kepadanya gosok gigi, ya, tiap-tiap wudhu, inda kulli wudhu, itu. Tiap-tiap wudhu dia dikon gosok gigi. Perintah Nabi. Ada anu iki mari subuh kali sikatan. Mergo diposo. Laisa bil hujjah. Cari Pak Dokter. Gak masuk akal. Iya. Masih yo ta. Sadurunge subuh sikatan. Iya, takoni. Yang terhormat konsultan Dr. Nasir Hafizahullah Ta'ala. Akhirnya untuk ngoten niku. Jadi itulah kita harus berdasarkan dalil. Kemudian lagi di dalam puasa ini, ya tidak usah neko-neko. Apa namanya itu? Misalnya kita di dalam puasa ini tidur terus, tidurnya orang berpuasa ibadah. Hadis dhaif, lemah. Kenapa nih? Nuruti kemarin gak ngaji sampean, gak nyambut gawe, turu terus. Mangan Cina muring-muring. Wis gak percaya kami Islam. Oh, apa mau nyambut gawe dibutuhno tenaga ya ono poso. Mangan sing bener Cina. Wis gak usah poso, gak usah 5 waktu. Percuma. Ngeri lemes. Soal 5 waktu, buang waktu. Oh, tadi ilmu Cina. Nah, akhirnya Cina oke. Tapi ngoten-ngoten. Ini ku ibarat ini. Saking apa nih? Saking pentingnya kita itu segala sesuatu di atas dalil. Bahwa puasa, tidurnya orang puasa ibadah, hadisnya dhaif. Aja turut toh. Kan ngaji turut toh. Asal lucu kata ngaji. Lho sisi mana lho ya? Tak terang wingi Jumat nih. Ojo ngabseni wong. Sing penting ngaji oleh ajaran sama. Tapi nek ngabseni wong, asal lucu kata ngaji. Muspro alaman sampean. Ludes. Iya. Jarnai.
Bang ngaji bang enggak? Aku gak ngaji, wis iso. Ya, wis iso. Ayo hadirun rahmatullah. Nah, itulah. Iki hampir 20 menit di sana iki, terus salat iki. Nggih, diakhiri mon nggih ta. Diakhiri ta terus tak didik. Oh, diakhiri ya. Jadi kalau diakhiri, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan ini. Memang ini ngaji seperti ini tidak gampang. Menerangkan seperti ini tidak gampang hadirin. Tapi kita ditangkap ya, maksudnya ini inti daripada kajian ini. Lo nih Pak Dokter ya konsultan ya, mantu nangkep. Jadi itulah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.